Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Faula Bustan Mape dari kelas B Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus pelanggaran etika dan privasi pasien oleh tenaga kesehatan di media sosial. Di era digital seperti sekarang, batas antara dunia profesional dan dunia pribadi semakin kabur, tak terkecuali di bidang kesehatan. Media sosial yang awalnya digunakan untuk berbagi edukasi dan informasi, kini seringkali menjadi tempat munculnya konflik antara tenaga medis dan pasien. Kita tentu masih ingat beberapa kasus viral di mana dokter atau tenaga kesehatan membagikan keluhan pasien di media sosial, atau sebaliknya, pasien yang menjelekkan tenaga medis tanpa dasar yang jelas. Nah, kasus seperti ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga pelanggaran etika profesi dan privasi pasien. Nah, dua hal yang menjadi pilar utama pelayanan kesehatan. Nah, analisis ini bertujuan untuk menelaah pelanggaran etika dan kebijakan pelayanan kesehatan dalam kasus viral antara tenaga kesehatan dan pasien di media sosial. Selain itu, analisis ini juga berupaya merumuskan langkah kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan data medis dan etika profesi di era digital. Adapun analisis masalah dari kasus ini yaitu yang pertama faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika dan privasi pasien. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap etika digital dan aturan perlindungan data pribadi. Yang kedua, belum adanya pedoman teknis nasional tentang penggunaan media sosial bagi tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, tekanan emosional dan beban kerja tinggi membuat sebagian tenaga medis bereaksi spontan terhadap kritik atau keluhan pasien di media sosial. Dan keempat, lemahnya pengawasan organisasi profesi terhadap perilaku daring anggotanya. Dampak dari kasus ini yaitu kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan institusi pelayanan menjadi menurun. Selain itu, pelanggaran hukum dan sanksi etik dapat dijatuhkan kepada tenaga kesehatan yang membocorkan privasi pasien tersebut. Konflik hukum antara pasien dan tenaga medis juga semakin sering terjadi, yang pada akhirnya merusak citra pelayanan kesehatan di mata publik. Tidak hanya itu, penyebaran data dan opini yang tidak profesional di media sosial menyebabkan distorsi informasi kesehatan di masyarakat. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana membangun keseimbangan antara edukasi publik dan etika profesi di ruang digital. Nah, kita perlu kebijakan nasional yang mengatur penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan, meningkatkan literasi digital bagi semua pihak, serta memastikan penegakan hukum yang adil, mendidik, dan tidak semata-mata menghukum. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, perlu adanya pedoman nasional etika digital kesehatan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi seperti IDI, PPNI, Persagi, dan IBI. Pedoman ini harus mencakup aturan berbagi konten, perlindungan privasi pasien, dan tata cara komunikasi publik di media sosial. Nah, yang kedua, pelatihan literasi digital dan hukum privasi. Ini harus diwajibkan bagi seluruh tenaga kesehatan, baik yang bekerja di fasilitas pemerintah maupun yang swasta. Nah, yang ketiga, setiap fasilitas kesehatan sebaiknya sistem pelaporan internal untuk menangani pelanggaran etika digital sebelum masalahnya menjadi viral di masyarakat. Dan yang keempat, kolaborasi antara Kemenkes dan Kominfo perlu diperkuat dalam pengawasan konten kesehatan di media sosial. Dan yang terakhir, masyarakat pun harus diedukasi tentang batas privasi dan etika berkomunikasi dengan tenaga kesehatan di ruang digital. Dengan cara ini, hubungan antara tenaga medis dan pasien bisa tetap profesional meskipun di dunia maya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari analisis kasus yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.